Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan, kepada rakyat Indonesia dan juga masyarakat internasional yang memiliki komitmen mendukung perjuangan bangsa Papua. Bersama kami, Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Podcast kali ini, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan menjelaskan makna politik menjelang detik-detik proklamasi 1 Juli 1971, 1 Juli 2024. 53 tahun senjata melawan senjata, nyawa ganti nyawa, darah dan air mata pengorbanan rakyat Papua menjadi alasan utama bahwa perjuangan bangsa Papua tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk membuktikan bahwa rakyat Papua adalah rakyat yang memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat. Pada kesempatan ini, kami perlu sampaikan kepada rakyat bangsa Papua tentang makna proklamasi 1 Juli 1971. 53 tahun yang silam. Ada sebuah peristiwa penting yang dimana harus dicatat oleh seluruh rakyat bangsa Papua dan juga masyarakat internasional, bahwa suatu bangsa yang tidak memiliki sejarah adalah bangsa itu tidak memiliki masa depan. Jika bangsa Papua tidak memiliki sejarah, maka bangsa Papua tidak memiliki masa depan. Sejarah adalah suatu hal yang sangat penting sebagai pondasi, sebagai ukuran dan barometer untuk menentukan masa depan bangsa Papua. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami berterima kasih kepada seluruh pendiri-pendiri, pelopor, dan semua patriot serta pahlawan-pahlawan yang pernah berdiri di garda depan perjuangan bangsa Papua dan menggagas serta merilis lahirnya organisasi lokal. Organisasi yang lahir berdasarkan kehendak rakyat Papua, yang lahir berdasarkan pikiran rakyat Papua, yang lahir berdasarkan hikmat Tuhan di atas tanah Papua, yaitu Organisasi Papua Merdeka. OPM ketika lahir pada 1965 di Manokwari. Gagasan Organisasi Papua Merdeka yang lahir di dalam hikmat para pemimpin-pemimpin dari Kepala Burung, dari Manokwari, dan dari kepulauan lain, yang dimana ketika Organisasi Papua Merdeka itu lahir untuk menjawab kegagalan dan konspirasi politik internasional, konspirasi ekonomi internasional yang dimana memalangkan nasib bangsa Papua. Perlu kami menyatakan kepada dunia dan rakyat bangsa Papua bahwa ada dua peristiwa penting yang harus dicatat oleh rakyat Papua. Peristiwa pertama adalah embrio dan manifesto bangsa Papua yang lahir pada 1 Desember 1961, yaitu yang diprakarsai, yang digagas oleh Komite Nasional Papua dan para elit-elit politik Papua yang ada pada Dewan Nigunia atau disebut dengan Nigunerat. Adalah sebuah aspirasi yang aspiratif untuk menjawab keinginan luhur bangsa Papua, bahwa dengan penuh kesadaran rakyat Papua mengerti bahwa rakyat Papua adalah sebuah bangsa yang harus bebas dan merdeka sama seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi. Serta ketika deklarasi 1 Desember 61
itu merupakan sebuah embrio dan manifesto yang dilahirkan oleh Komite Nasional Papua dan Dewan Nikunerat, elit-elit politik Papua yang merupakan representatif rakyat Papua yang ada dalam Dewan Nikuni di bawah pemerintahan Nederland Niguinea atau Belanda. Nederland Niguinea atau Belanda adalah motherland atau induk daripada pemerintah yang dimana memiliki hak untuk memberikan jaminan politik kepada rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Dalam dua peristiwa politik itu, rakyat Papua telah memenuhi syarat internasional. 1 Desember 1961 telah memenuhi syarat internasional dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514. Berdasarkan resolusi itu, Komite Nasional Papua dan Dewan Nikuni atas izin dan fasilitasi oleh pemerintah Belanda, maka Komite Nasional Papua dan Dewan Nikuni mencetuskan embrio dan manifesto bangsa Papua, yaitu bendera, lagu kebangsaan, dan juga mata uang, serta semua ambel-ambel yang ada sebagai yang mensyaratkan untuk berdirinya sebuah bangsa dan negara. Setelah itu, dalam konspirasi internasional, kepentingan internasional terhadap kekayaan alam Papua, di mana terjadi kontrak karya Freeport pada 7 April 1967 dan juga terjadi New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang dimana melahirkan PPRA 69 yang cacat hukum, cacat moral, yang tidak demokratis. Perjanjian Roma Agreement juga dilakukan secara sepihak dan tersembunyi demi kepentingan Indonesia, kepentingan Belanda, kepentingan Amerika untuk memanipulasi semua sistem dan menipu rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Perlu diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Papua, ketika internasional yang memiliki kepentingan di Papua dan juga ketika pemerintah kolonial Indonesia yang dimana dalam Trikora dikomandankan oleh Soekarno dan Soeharto untuk menguasai seluruh tanah Papua dengan invasi militer pada 1 Mei 1963. Merupakan operasi militer besar-besaran yang terjadi di beberapa wilayah pesisir di atas tanah Papua. Bukan hanya operasi militer, operasi intelijen, pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam operasi-operasi itu telah mengorbankan ratusan ribu nyawa rakyat bangsa Papua. Dalam keadaan tekanan militer, operasi intelijen, serta dalam keadaan tekanan internasional, rakyat Papua dengan penuh kesadaran, pemimpin-pemimpin Papua dengan penuh kesadaran belum pernah meninggalkan embrio atau manifesto bangsa Papua yang telah lahir berdasarkan resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Nasional Papua dan seluruh pemimpin-pemimpin Papua dari representatif 7 wilayah adat di atas tanah Papua bergeser mundur, mengambil kekuatan, mengambil inisiatif untuk harus ada sebuah proklamasi untuk menjawab aspirasi rakyat bangsa Papua untuk tidak boleh dimanipulasi oleh konspirasi internasional, tidak boleh dimanipulasi oleh kepentingan kolonial dan kepentingan kapitalis. Rakyat bangsa Papua, pemimpin-pemimpin Papua yang mundur ke markas besar OPM Victoria, menggagas sebuah konstitusi yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi tersebut telah mengambil inisiatif untuk harus ada sebuah proklamasi. Proklamasi itu dicantumkan di markas Victoria, Liberated Territory, teritori bangsa Papua. Dan proklamasi itu telah memenuhi syarat internasional yang disebut dengan Unilateral Act. Unilateral Act yang berlaku dalam hukum internasional adalah
proklamasi sepihak. Setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat berdasarkan hukum internasional yang disebut dengan unilateral hak. Oleh sebab itu, ada kedua proses sejarah. Bangsa Papua merupakan sejarah yang dibangun atas dasar kebenaran, keadilan, kejujuran, demokratik yang berlaku bagi rakyat bangsa Papua dan juga seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dua proses penting ini telah memenuhi syarat internasional. Embrio dan manifesto yang lahir pada 1 Desember 61 adalah memenuhi syarat internasional yang disebut dengan Resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proklamasi 1 Juli 71 adalah proklamasi yang mengklaim bahwa bayi yang lahir berdasarkan Resolusi 1514 yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 61 adalah sah berdasarkan hukum internasional. Oleh sebab itu, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971 bersama Brigadir Jenderal Syed Japhet Rumkoren sebagai presiden dalam struktur dan kabinet pertama pada Konstitusi 1 Juli 71 dan Jacob Hendrik Pry sebagai Senat dalam kabinet 1 Juli 71 memproklamirkan kepada dunia, kepada rakyat bangsa Papua, kepada alam semesta bahwa rakyat bangsa Papua adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat. Harus dicatat oleh pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia dan masyarakat internasional bahwa hak untuk merdeka dan berdaulat adalah hak fundamental rakyat bangsa Papua. Rakyat bangsa Papua mau merdeka dan berdaulat bukan karena rakyat bangsa Papua membenci terhadap semua suku-suku di Indonesia, seperti suku-suku yang ada Manado, Makassar, Batak, Bugis, Sulawesi, Sunda, dan juga suku-suku yang lain. Bangsa Papua tidak memiliki suatu garis sejarah yang menyatakan bahwa rakyat bangsa Papua bermusuhan dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Tetapi hak untuk merdeka dan berdaulat adalah di mana merupakan keinginan luhur dan hak yang mutlak, hak yang fundamental. Rakyat bangsa Papua harus merdeka, sama seperti bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, proklamasi 1 Juli memberikan makna yang sungguh luar biasa. Proklamasi 1 Juli adalah proklamasi yang mempertahankan dan mengklaim bahwa deklarasi 1 Desember 1991 yang melahirkan embrio dan manifesto adalah deklarasi milik bangsa Papua yang harus dipertahankan. Itu adalah kebenaran sejarah. Oleh sebab itu, proklamasi itu menyelamatkan deklarasi yang melahirkan manifesto dan juga embrio bangsa Papua. Proklamasi 1 Juli 71 menolak bahwa kontrak karya Freeport 7 April 1967 adalah ilegal karena tidak melibatkan rakyat bangsa Papua dalam proses yang demokratik. Yang kedua adalah proses New York Agreement adalah ilegal karena tidak pernah melibatkan rakyat Papua secara demokratik. New York Agreement melahirkan PPR 69 telah kami menolak itu pada tahun 1969 bahwa PPR 69 adalah cacat moral, cacat hukum di mata hukum internasional dan juga di mata Tuhan, di mata nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal. Harus diketahui bahwa jika tidak ada proklamasi 1 Juli 71, maka perjuangan ini sulit dipertahankan. Tetapi karena kelihayan, kepintaran, kecermatan, dan hikmat yang diberikan kepada seluruh leluhur bangsa Papua dan juga kepada semua pendiri-pendiri
Organisasi Papua Merdeka, Komite Nasional Papua, dan juga Dewan Negeri yang dimana representatif elit politik Papua, pemimpin-pemimpin Papua yang mundur untuk harus menggagas sebuah format untuk menyelamatkan embrio dan manifesto dan menolak proses PPR 69 yang tidak demokrasi. Oleh sebab itu, maka proklamasi 1 Juli 1971 dilahirkan untuk mengakomodir semua kepentingan aspirasi rakyat bangsa Papua. Oleh sebab itu, harus diketahui bahwa rakyat bangsa Papua, organisasi Papua Merdeka dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, merupakan pelopor perjuangan bangsa Papua yang berdiri di garda depan. Selama 53 tahun, OPM TPNPB tidak pernah mundur selangkah pun. OPM TPNPB tidak pernah menciderai perjuangan bangsa Papua. Kami secara konsisten mempertahankan kebenaran sejarah bangsa Papua, bahwa Indonesia di atas tanah Papua adalah ilegal. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika, pemerintah Belanda, dan Indonesia secara bertanggung jawab harus mengakui dan menghormati kedaulatan bangsa Papua adalah hak rakyat bangsa Papua sama seperti bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, ada perbedaan antara 1 Desember 1991 dan 1 Juli 1971. Ada banyak spekulasi, ada banyak asumsi secara internal bahkan juga eksternal, mencoba untuk mengganggu dan merongrong eksistensi daripada 1 Desember 61 dan juga 1 Juli 71. Harus dicatat baik. Perlu kami menjelaskan bahwa tanpa proklamasi 1 Juli 71, 1 Desember embrio dan manifesto bangsa Papua tidak ada arti. Tetapi embrio dan manifesto itu ada arti karena proklamasi itu merupakan syarat internasional yang sudah diproklamirkan satu kali dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua sampai dengan merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, kita bersyukur dan kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin bangsa Papua yang telah menggagas, merilis, dan menata, mempersiapkan fondasi perjuangan bangsa Papua berdasarkan embrio dan manifesto dan juga proklamasi adalah syarat hukum internasional yang sah dan legal sebagai sebuah bangsa yang harus merdeka dan berdaulat. Jangan pernah membedakan dan jangan pernah salah mentafsirkan sebuah proses sejarah dari 1 Desember 61 dan 1 Juli 71. Harus diketahui bahwa 1 Desember 61 adalah gagasan format Nigunirat yang dimana lahir berdasarkan konstitusi pemerintah Nederland Nigunia. Nederland Nigunia adalah pemerintah Belanda yang disebut dengan Mother of Colony atau Mada Koloni, artinya bahwa sebuah negara yang memiliki hak untuk memberikan kedaulatan kepada negara yang dekolonisasikan. Oleh sebab itu, berdasarkan resolusi 1514, rakyat Papua, elit-elit politik Papua yang ada dalam Komite Nasional Papua dan juga Dewan Nigunirat merancang sebuah format negara yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Itu adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku secara internasional dan sah berdasarkan undang-undang koridor negara pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda dalam format negaranya yang disebut dengan Nigunirat, Badan Nigunirat yang dimana melahirkan embrio dan manifesto. Militernya yang disebut dengan PVK. Ketika konspirasi internasional, konspirasi ekonomi dan politik di atas tanah Papua, dan Amerika bersama John F. Kennedy dan juga Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto mempengaruhi Belanda untuk harus meninggalkan tanah Papua. Maka saat itu, bayi yang dilahirkan, embrio dan manifesto itu ditinggalkan tanpa diselesaikan sebuah proklamasi untuk
secara sah dan legal mendirikan sebuah negara. Oleh sebab itu, maka organisasi Papua Merdeka yang lahir di Manokwari pada 1965, semua pemimpin-pemimpin yang tergabung di dalam Komite Nasional Papua dan Organisasi Papua Merdeka mundur ke Markas Victoria untuk mewujudkan Unilateral Act atau deklarasi sepihak, proklamasi sepihak sebagai syarat hukum internasional bagi bangsa-bangsa yang memerdeka dan berdaulat. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat identik. Setelah proklamasi itu dilakukan berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, maka di saat itu, di dalam Konstitusi 1 Juli 71 yang telah mengatur tentang sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, politik internasional, diplomasi, dan juga hukum untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Papua yang dirampas dalam PPRA 69. Maka saat itu setelah diproklamirkan, harus ada sebuah militer yang harus menyelamatkan bangsa Papua. Itu merupakan kebutuhan yang penting dan mendesak untuk mewujudkan kedaulatan bangsa Papua. Oleh sebab itu, berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, maka lahirlah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. TPNPB tidak pernah lahir berdasarkan hukum Belanda, tidak pernah lahir berdasarkan konstitusi negara Belanda, tidak pernah lahir berdasarkan konstitusi PBB atau negara-negara lain. TPNPB lahir murni berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi itu digagas oleh rakyat bangsa Papua, digagas oleh pemimpin-pemimpin Papua berdasarkan hikmat Tuhan untuk menyelamatkan embrio dan manifesto yang telah gagal. Oleh sebab itu harus diketahui bahwa NGR dan PVK adalah format pemerintah Belanda yang ketika di mana terjadi konspirasi politik internasional atas kekayaan alam Papua, maka Belanda kembali membawa semua format pemerintahannya untuk menyelamatkan embrio dan manifesto itu. TPNPB lahir sebagai militer satu-satunya dalam perjuangan bangsa Papua. Dan TPNPB lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71 pada 26 Maret 1973. Setelah itu, TPNPB lahir eksis di garda depan perjuangan bangsa Papua sampai detik ini. Belum pernah TPNPB mundur selangkah pun. Sudah 53 tahun perjuangan militer melawan militer, politik melawan politik, diplomasi melawan diplomasi, hukum melawan hukum. Organisasi Papua Merdeka secara konsisten menyuarakan kepada dunia internasional bahwa OPM itu bukan teroris. Organisasi Papua Merdeka berdiplomasi sampai ke PBB dan OPM mampu menolak PPRA 69 di mana OPM menggalang diplomat-diplomat OPM menggalang dukungan negara-negara Afrika Karibian dari Ghana dan juga Senegal serta negara-negara lain yang di mana pernah mendukung diplomat OPM di PBB untuk menolak hasil PPRA itu tidak sah. Maka itu hasil PPRA yang diklaim oleh Indonesia dengan nomor 2504 itu hanya di take note, hanya dicatat adalah usaha yang dilakukan oleh diplomat pertama OPM di PBB, yaitu Bent Agama dan juga Nicholas Joe. Itu adalah sejarah pentingnya bagaimana rakyat bangsa Papua dan juga seluruh generasi baru dan masyarakat internasional harus tahu bahwa dua proses hukum yang terjadi berdasarkan legalitas internasional, yaitu resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melegitimasi dan memberikan keabsahan pada embrio dan manifesto bangsa Papua pada 1 Desember 61 dan Unilateral Act yang dimana harus ada deklarasi atau proklamasi sepihak kepada bangsa-bangsa yang memerdeka dan berdaulat. Itu telah diwujudkan pada proklamasi 1 Juli 71 oleh Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai di markas besar OPM Victoria. Kedua hal ini harus dipertahankan, harus dijaga, harus dilestarikan,
harus diproteksi, harus dimanifestasi, harus dipromote kepada internasional bahwa rakyat bangsa Papua memiliki sejarah yang dibangun atas dasar kebenaran, atas dasar hukum-hukum internasional yang berlaku secara universal, atas dasar hukum-hukum yang berlaku secara revolusi, dan juga hukum yang berlaku secara Tuhan, dan hukum yang berlaku di atas tanah adat rakyat bangsa Papua, dan juga hukum yang berlaku secara kolonial. Harus diketahui bahwa hukum kolonial Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hukum kolonial Indonesia telah memberikan jaminan 100% bahwa rakyat bangsa Papua memiliki hak untuk merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada penjajahan di atas tanah Papua. Itu adalah hukum yang dimana ada dalam konstitusi Undang-Undang 1945 bagi pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia tidak punya satu alasan apapun. Pemerintah Indonesia harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. Kami percaya bahwa walaupun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa masalah Papua adalah masalah internal, tetapi kami yakin pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa masalah Papua masalah internasional tidak memiliki legitimasi hukum secara internasional. Oleh sebab itu, ketika kami menerima sebuah pernyataan dan pengakuan pada tanggal 5 April 2024 oleh TNI sebagai Tentara Nasional Indonesia yang saat ini ada berlawanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. TNI sebagai Tentara Indonesia telah mengakui bahwa organisasi Papua Merdeka itu bukan KKB atau KST. Ini adalah hal yang sangat penting, di mana pengakuan TNI terhadap perjuangan bangsa Papua, khususnya organisasi Papua Merdeka sebagai pelopor terdepan perjuangan bangsa Papua yang masih eksis sejak 1965 sampai dengan 2024. Pengakuan dari TNI adalah kemenangan yang besar dalam perjuangan bangsa Papua. Ada banyak asumsi, ada banyak spekulasi, ada banyak prediksi yang menyatakan bahwa pengakuan TNI bahwa OPM itu bukan KKB dan KST akan menimbulkan operasi militer yang besar-besaran di atas tanah Papua. Tapi harus dicatat bahwa memang betul akan ada operasi militer di atas tanah Papua. Tetapi operasi militer yang dilakukan di atas tanah Papua itu bukan baru satu kali. Kami rakyat Papua selama 63 tahun, kami telah mengalami sebuah operasi militer dari institusi militer yang berganti-ganti nama, dan kami mampu untuk melawan ketidakadilan. Kami mampu untuk melawan sistem militeristik kolonial Indonesia di atas tanah Papua dengan level apapun, dengan nama apapun, dengan strategi apapun, dengan alasan apapun. Karena kami yakin dan percaya bahwa tanah bangsa Papua yang ditetapkan oleh Tuhan dan moyang leluhur bangsa Papua adalah milik rakyat bangsa Papua. Kami tidak akan pernah pindah ke negeri lain, kami tidak akan pernah pindah ke planet lain. Di sini, di atas tanah ini, tanah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mewujudkan, kami menyatakan kepada pemerintah kolonial Indonesia dan dunia internasional bahwa kami adalah sebuah bangsa, kami adalah pemilik negeri ini, kami adalah pemilik segala macam yang ada di atas tanah ini. Oleh sebab itu, kami organisasi Papua Merdeka bersama sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua, kepada seluruh komunitas politik perjuangan bangsa Papua, kepada gerakan progresif revolusioner, kepada gerakan pelajar dan mahasiswa, kepada organisasi-organisasi politik perjuangan bangsa Papua, kepada organisasi-organisasi sosial, badan gereja-gereja di atas tanah Papua, masyarakat adat yang ada di seluruh tanah Papua, dan juga kepada semua LSM-LSM, serta kepada orang
orang non-Papua yang ada di atas tanah Papua yang mengerti tentang perjuangan bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menghimbau bahwa 1 Juli 1971 dan 1 Juli 2024, 53 tahun perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan Anda dan kami untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, demokrasi bagi pemerintah kolonial Indonesia dan rakyat bangsa Papua. Rakyat bangsa Papua, mahasiswa, mahasiswi, kaum pelajar, kaum tani, kaum buruh, masyarakat adat, dan juga gereja-gereja di atas tanah Papua. Lakukan perayaan dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk seminar, dalam bentuk demo, dalam bentuk perkumpulan mimbar bebas, dalam bentuk perang militer TPNPB OPM, dalam bentuk apapun harus disambut, harus diperingati. Ini adalah sejarah kami. Ini adalah gagasan kami untuk membangun masa depan bangsa Papua. Kami tidak pernah meniru sejarah dan gagasan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Karena kami yakin bahwa kami adalah bangsa yang besar. Bangsa yang memiliki filosofi, bangsa yang memiliki nasionalisme, bangsa yang memiliki ideologi yang besar untuk merdeka dan berdaulat. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, Anda harus merayakan 1 Juli 2024, 53 tahun proklamasi kemerdekaan, kedaulatan bangsa Papua yang dilakukan di markas besar OPM TPNPB Victoria. Markas besar OPM Victoria akan melakukan upacara sebagai upacara yang dimana mengklaim kembali aset-aset perjuangan bangsa Papua sebagai aset nasional, aset sejarah yang harus diproteksi demi menentukan masa depan bangsa Papua. Oleh sebab itu, OPM sebagai organisasi politik dan TPNPB sebagai sayap militer tetap konsisten mempertahankan kebenaran sejarah demi kedaulatan bangsa Papua. Kepada seluruh kodap-kodap di atas tanah Papua, kodap-kodap yang saat ini sedang perang, kepada seluruh panglima-panglima yang saat ini sedang perang, kepada seluruh pasukan-pasukan yang saat ini sedang perang dan yang masih konsisten mempertahankan kebenaran sejarah bangsa, harus melakukan dan merayakan HUT proklamasi 1 Juli 71 pada 2 hari kemudian yang akan dilaksanakan di seluruh tanah Papua, secara khusus yang akan dilaksanakan di markas besar OPM TPNPB Victoria. Secara resmi himbauan ini harus menjadi catatan kepada seluruh rakyat bangsa Papua untuk dapat mengikuti. Atas perhatiannya, kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih. Kami yakin bahwa di atas kebenaran sejarah, rakyat bangsa Papua pasti akan merdeka dan berdaulat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati seluruh bangsa-bangsa di dunia, Tuhan memberkati PBB untuk dapat membuka diri, berbicara dengan rakyat Papua secara demokratik untuk menentukan nasib politik bangsa Papua. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Bersama kami, Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tuhan memberkati. Salam merdeka.